Ya baik Bapak Ibu, Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bapak Ibu, kita eh, akhirnya di pertemuan terakhir setelah kita eh, sudah bertemu dengan Bapak Robi dari Kaltim, ya, dari founder atau direktur utama PT Lakeview. Terus kita sudah bertemu dengan Bapak Najib, PT Legend Trend Internasional, dan juga Bapak Dwi Putra Kurniawan, salah satu founder dari biji kopi Liberica kayak gitu. Nah, sekarang kita akan bertemu dengan beliau, Bapak Dr. Samsul Hidayat. Nanti kita ada 4 prototipe tentang ramah lingkungan dan lain-lain, Bapak Ibu. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai, Bapak Ibu. Selanjutnya, saya akan membacakan CV beliau. Beliau Bapak Dr. Samsul Hidayat, SAG, MA. Lahir di Singkawang 15 November 1973. Sekarang beliau merupakan dekan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Pontianak. Nah, pendidikan beliau dari S1-nya di Universitas Muhammadiyah Surakarta, UMS, jurusannya Perbandingan Agama. Nah, UMS ini salah satu universitas yang masuk 3 besar terbaik di bidang keislaman, bertengger bersama Universitas Al-Azhar. Selanjutnya beliau menempuh S2 di Universitas Gadjah Mada, PTN pertama di Indonesia. Jurusannya Perbandingan Agama. Jadi sekarang CRCS. Yang ketiga, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Ini perguruan tinggi Islam negeri pertama di Indonesia. Jurusannya Islamic Studies atau Studi Islam, Bapak Ibu. Eh, Beberapa lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang beliau ikuti atau aktif di L- LSP, Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagai asesor kompetensi penyuluh anti korupsi. Selanjutnya adalah Majelis Adat Budaya Melayu Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya pimpinan wilayah Muhammadiyah PWM Kalbar, wakil ketua. Dan beliau juga aktif sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya beliau juga aktif di pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Kalimantan Barat. Dan beliau juga aktif sebagai pengurus Asosiasi Studi Agama-Agama Indonesia, ASAI. Selanjutnya juga aktif di pengurus Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dan sebagai fasilitator dari sertifikat Tambah dari ukuran. fasilitator penguatan moderasi beragama Kemenak RI, Bapak Ibu.
Baik, selanjutnya yakni materi kepada beliau Bapak Dr. Samsul, waktu dan tempat saya aturkan Bapak. Silakan. Terima kasih Pak Naufal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Weite Tong Tien, Weite Tong Tien. Adil Kak Talino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata. Em, Terima kasih atas kesempatan yang berbahagia ini. Saya merasa beruntung dan tersanjung karena diberikan kesempatan untuk berbagi eh, pengetahuan tentang praktek-praktek baik yang selama ini kita lakukan, terutama dalam bagaimana memelihara lingkungan yang berbasis moderasi beragama, sehingga praktek-praktek ini multifungsi, tidak hanya satu ya, mengawal kelestarian alam, karena memang tantangan perubahan iklim semakin berat, tapi di sisi yang lain kita juga mencoba untuk mengintegrasikannya dengan strategi penguatan moderasi beragama agar bisa rukun ya. Kan Sehingga aku sudah siang sih. Enggak, kok siang biasanya pagi. Wah, iya nggak tahu lah. beberapa kegiatan yang kami lakukan lebih bersifat integratif ya, antara kegiatan-kegiatan lingkungan, tapi sekaligus mengakomodir keragaman. Saya juga telah menulis beberapa artikel jurnal yang terkait dengan bagaimana perlunya keseimbangan ya, antara prinsip keagamaan, terutama di dalam merespon perubahan iklim ya. Dan hari ini saya ingin mencoba berbagi satu materi yang sudah saya implementasikan di masyarakat ya, yaitu bagaimana mengimplementasikan kerukunan umat beragama yang berbasis lingkungan, tapi dengan menggunakan cara yang sederhana, yaitu board game atau dengan permainan. Nah, board game ini sebenarnya sudah beberapa yang saya buat. Pertama untuk kepentingan FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama, kemudian untuk Sahabat Eko Bhinneka atau Eko Bhinneka Muhammadiyah, yang terakhir ini atas permintaan Mas Naufal ya. Jadi saya coba untuk berbagilah strategi bagaimana mungkin sampai juga ya kepada upaya apa ini? Kalau temanya tentang entrepreneur lingkungan gitu ya, entrepreneur lingkungan yang berkelanjutan ya. Nah, saya memahami entrepreneur lingkungan ini mungkin lebih berbasis kepada praktek langsung di lapangan gitu ya, seperti narasumber Nah, sebelumnya yang di bagaimana mengelola bisnis kopi, tapi yang misalnya ramah dengan lingkungan. Tapi saya justru agak sedikit berbeda karena cara kerjanya lebih kepada edukasi ya, bagaimana mengedukasi masyarakat agar bisa peduli terhadap lingkungan melalui sebuah permainan, dan permainan ini bisa diperankan oleh masyarakat umum, apakah itu tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian halo, Bah. akademisi, guru, Halo. penyuluh agama, sampai kepada anak-anak sekolah dan mahasiswa, sehingga eh, strategi board gamenya ini tinggal menyesuaikan siapa sasarannya atau segmennya. Kenapa dia bisa menjadi entrepreneur? Karena sebenarnya bisa saja ya secara eh, bisnis mungkin ya.
secara bisnis, bagaimana pengelolaan eh, apa namanya permainan board game ini pun juga sebenarnya bisa memberikan manfaat, bukan hanya sekedar peningkatan eh, apa namanya pelestarian lingkungan, kemudian kerukunan agama, tapi juga bisa bisa dijadikan bahkan semacam satu apa ya satu aktivitas khusus ya, aktivitas khusus yang saya kira ini sangat dibutuhkan untuk berbagai lembaga ya, berbagai lembaga. Nah, pengalaman-pengalaman saya, kegiatan-kegiatan ini sangat berpeluang untuk kita tawarkan kepada masyarakat, terutama pada daerah-daerah yang rawan kerusakan lingkungan, sehingga bisa saja kita bermitra bekerja sama dengan komunitas, dengan tokoh masyarakat, dengan ormas, dengan pemerintah untuk mensosialisasikan pentingnya pemeliharaan lingkungan melalui permainan. Nah, karena memang basic saya melahirkan board game ini adalah karena ingin agar masyarakat multi agama ya, multi agama atau lintas agama itu terlibat secara aktif bersama-sama dalam melestarikan lingkungan. Jadi dia tidak berbasis pada kelompok tertentu, tapi semua kelompok kita harapkan bisa berpadu, bisa bersama-sama dalam melestarikan lingkungan ini. Boleh diturunkan untuk slide pertama. Jadi eh, kita sebelum bicara board game perlu memahami sedikit ya bahwa moderasi beragama ini sebenarnya adalah kata kunci ya untuk kita eh, mewujudkan toleransi dan kerukunan, baik tingkat lokal, nasional maupun global. Kalau kita lihat Kalimantan, isu-isu moderasi beragama ini sangat penting ya, sangat urgent karena persoalan kerukunan umat beragama menurut saya di semua area Kalimantan itu masih sangat krusial ya, sehingga penting kita untuk memiliki cara pandang ya, sikap dan praktek beragama yang sama-sama mengejawantahkan esensi ajaran agama kita masing-masing, tapi sekaligus melindungi martabat kemanusiaan dan kemaslahatan umum. Nah, sehingga kalau kita kontekstualisasi dengan persoalan lingkungan, maka ketika umat beragama telah sepakat untuk mencari kemaslahatan umum atau mendapatkan kemaslahatan umum atau menjunjung nilai kemanusiaan, maka semuanya harus setuju bahwa kerusakan lingkungan adalah persoalan bersama yang harus diselesaikan, harus diatasi. Oke, lanjut ya. Nah, untuk melihat eh, seperti apa moderasi beragama telah terimplementasi ya dalam kehidupan sehari-hari, dia harus diukur melalui beberapa indikator. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan ya. Apakah misalnya komunitas kita itu sudah memiliki komitmen kebangsaan yang tinggi ya, terutama dalam penerimaan mereka terhadap prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara. Kalau misalnya ada satu daerah yang masih bicara tentang, oh kita harus merdeka, kita harus misah dari negara Indonesia dan berarti komitmen kebangsaannya masih perlu dipertanyakan. Nah, yang kedua adalah toleransi. Nah, sebesar apa, setinggi apa nilai-nilai toleransi yang dipraktekkan oleh masyarakat kita ya, oleh komunitas kita, dan itu adalah ukuran untuk melihat bagaimana sebuah komunitas itu bisa kita ukur nilai ya atau kualitas moderasi beragamanya. Yang ketiga adalah anti kekerasan. Nah, komunitas atau kelompok atau individu yang menolak kekerasan dengan cara apapun ya, baik fisik atau verbal dan seterusnya, maka ini adalah tanda indikasi bahwa kita siap untuk hidup rukun ya, rukun dan harmoni. Yang terakhir adalah penerimaan terhadap tradisi ya. Nah, kesadaran kita untuk menerima tradisi atau budaya lokal dalam perilaku keagamaan kita ya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok-pokok ajaran agama juga adalah
bentuk indikator dari bahwa kita telah moderat di dalam beragama. Nah, seluruh indikator ini bisa kita arahkan, implementasikan dalam keputusan atau kebijakan kita untuk melindungi lingkungan di sekitar kita, ya. Karena kalau tidak punya komitmen kebangsaan, maka kesadaran kita untuk melindungi lingkungan itu tidak akan pernah maksimal. Atau misalnya di sebuah daerah banyak konflik, ya, tidak toleran antara satu dengan yang lain. Maka ketika ada persoalan lingkungan, bisa dipastikan bahwa semua akan melepas tanggung jawab, ya. Bahkan mungkin bisa salah menyalahkan dan cenderung bisa konflik, ya. Nah, begitupun kekerasan, ya. Ini yang paling krusial untuk kita hindari. Jangan sampai muncul lahir kekerasan di sekitar kita, baik yang disebabkan oleh lingkungan, ya, terutama oleh lingkungan, karena faktor-faktor konflik pun bisa bisa muncul dari sini. Misalnya tetangga kita atau keluarga kita atau teman atau perusahaan tertentu yang membakar lahan tapi akhirnya merusak area kita yang menyebabkan kerusakan fisik, ya, polusi, pencemaran dan seterusnya. Ini juga bisa menyebabkan kekerasan. Kemudian termasuk tradisi-tradisi yang mungkin tumbuh atau berkembang atau kearifan lokal yang masih terpelihara di masyarakat itu juga harus kita lestarikan. Misalnya kalau di Kalimantan Barat itu sebelum kita bercocok tanam itu ada ritual-ritual khusus yang dilakukan oleh masyarakat adat dalam dalam berkomunikasi, ya, kepada lingkungannya, baik kepada tanah, kemudian gunung, kemudian air. Itu masih kita temukan kearifan-kearifan lokal masyarakat terkait bagaimana tradisi ini sangat mendukung eh, pemeliharaan lingkungan. Tapi semuanya bisa berantakan, ya. Semua bisa akan gagal apabila kondisi alam kita itu rusak, ya. Lingkungan kita rusak atau perubahan iklim sudah sangat berdampak secara negatif dalam dalam kehidupan kita. Oke, lanjut. Nah, tentu ada beberapa penguatan, ya. Penguatan apakah melalui penyiaran agama, sistem pendidikan yang relevan dengan lingkungan, kemudian pengelolaan rumah ibadah yang ramah lingkungan, kemudian pengelolaan ruang publik yang ramah lingkungan, termasuk pesantren atau satuan pendidikan keagamaan lainnya. eh, Tidak hanya Islam, ya, tapi bisa Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan seterusnya. Oke, lanjut. Nah, ketika bicara moderasi beragama, ada 9 kata kunci yang itu menjadi indikator bahwa kita sudah moderat atau belum. Nah, kalau kita sudah mempraktekkan nilai kemanusiaan, kemaslahatan umum, kemudian keadilan, keberimbangan, taat konstitusi, komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penghormatan kepada tradisi, inilah yang menunjukkan bahwa sebuah daerah eh, kita itu telah moderat dalam beragama. Dan ini sangat bisa kita implementasikan dalam bagaimana cara kita menata lingkungan di sekitar kita, ya. Ini tinggal dipraktekkan, tinggal dirumuskan, ya. Misalnya, eh, anggaplah keadilan, misalnya gitu, ya. Maka asas-asas keadilan kalau diterapkan dalam lingkungan, maka kita akan bicara tentang bagaimana setiap kelompok, setiap individu mendapatkan hak yang sama, ya, atau eh, apa namanya, hak yang sama dari kebutuhan mereka. Misalnya mereka berhak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih, ya, kemudian bebas dari sampah, kemudian bebas dari asap asap kebakaran, bebas dari pencemaran lingkungan dan seterusnya. Jadi nilai-nilai ini kalau kita implementasikan dalam konteks lingkungan itu juga adalah bagian dari moderasi beragama. Nah,
kita lanjut. Ya, saya ingin mengenalkan ya sebuah board game edukasi tentang lingkungan, tapi sekaligus toleransi. Karena bagi saya eh, sayang kalau kita bicara lingkungan, tapi dampaknya hanya untuk lingkungan gitu. Tapi bagaimana lingkungan yang baik, ya, yang kondusif itu juga bisa mengkondusifkan kehidupan beragama di sekitar kita. Tentu ini membutuhkan kolaborasi ya semua pihak, lintas agama, lintas iman, agar lingkungan itu bisa lestari. Oke, eh, board game ini bisa kita jadikan sebagai media edukasi yang efektif ya untuk menyampaikan pesan-pesan penting tentang lingkungan. Dulu mungkin kita mengenal apa namanya ular tangga gitu ya, apalagi Bang Naufal ya, papan-papan permainan yang dulu kita mainkan zaman dulu yang itu sepertinya tidak berkembang gitu ya. Olahraganya itu apa permainannya itu tidak berkembang. Padahal sebenarnya board game ini sangat mudah kita buat sesuai dengan tujuan kita ya. Dan ini menurut saya sudah layak untuk kita praktekkan ya. Nah, apa tujuan atau fokus dari board game ini? Kita ingin membangun kesadaran terhadap pentingnya kerjasama lintas budaya, lintas agama dalam menjaga lingkungan. Oke, lanjut. Nah, saya ingin mengenalkan satu contoh prototipe ya. Saya beri judul dengan Harmony Island atau Pulau Harmoni ya. Jadi Harmony Island ini adalah sebuah papan permainan yang berisi sebuah pulau, terutama pulau Indonesia, yang kita gambarkan akan harmoni kalau pulau ini lestari secara lingkungan dan harmoni dalam kehidupan umat beragamanya ya. Nah, konsep utamanya nanti ada beberapa pemain yang membangun komunitas di pulau itu yang terdiri dari berbagai profesi, berbagai peran gitu ya. Dan mereka menghadapi tantangan lingkungan di pulau itu. Nah, misinya apa? Bekerja sama untuk menciptakan solusi bagaimana lingkungan ini bisa terawat ya, terawat, tapi di waktu yang bersamaan juga melahirkan kerukunan umat beragama. Nah, nilai edukasinya kita akan mengajarkan melalui board game ini adalah pentingnya kerjasama lintas budaya dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim ini. Lanjut. Nah, ini adalah contoh board gamenya. Board game yang kita buat berdasarkan ini tema topik kita tentang entrepreneur ini ya, entrepreneur apa? Lingkungan tadi ya, entrepreneur lingkungan. Jadi saya membuat satu contoh board game yang saya namakan dengan Harmoni Nusantara Ramah Lingkungan ya. Nah, di sebelah jadi board gamenya itu yang di sebelah kiri ya Bapak ya. Papannya itu yang sebelah kiri yang besar. Kemudian nanti ada namanya kartu tantangan. Jadi kartu itu kayak kartu remi. Jadi kartunya seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini ya. Ini kartu-kartu yang sudah saya cetak ya. Ini seperti remi nanti dia dikocok-kocok gitu ya. Dimainkan seperti remi. Kemudian eh, kartu ini antara cover depan dengan belakang itu selaras ya. Jadi nanti setiap pemain itu akan membuka kartu tantangan ini, lalu mereka mendiskusikan persoalan yang sudah kita tentukan di kartu itu. Nah, kemudian nanti ada token ya. Token itu seperti koin, koin hadiah bagi peserta game, pemain game yang eh, mampu memecahkan persoalan, kemudian pendapat-pendapatnya diikuti oleh kelompok bermainnya,
maka setiap pendapat yang bagus itu peserta yang lain itu memberikan koin ya, koin apa namanya, reward ya. Ah, Nah, permainan ini akan dimulai dari melempar seperti dadu ya, melempar dadu, karena setiap kartu ini ada angkanya. Jadi misalnya kalau yang dilempar adalah angka 1 misalnya, maka eh, peserta akan membuka kartu nomor 1 dan lalu dia dia membaca eh, tantangan yang ada di kartu itu. Nah, selama perjalanan mereka di rute yang sudah kita buat ini, ada garis-garis putih, garis-garis putih. Jadi papannya nanti seperti ini, Bapak Ibu, nggak kelihatan ya? Ini ada saya pegang. Ini papan papan board gamenya seperti ini. Kelihatan, Pak. Nggak kelihatan ya, tapi contohnya Kelihatan dikit. sudah ada di screen ya, di screen. Itu diletakkan di meja, kemudian dimainkan oleh beberapa orang. Yang intinya adalah kita eh, memberikan beberapa tantangan lingkungan yang akan dimainkan, diperankan oleh setiap pemain yang sudah kita tentukan perannya masing-masing. Nah, gitu. Oke, lanjut. Nah, ini ada beberapa peran ya. Ada beberapa peran yang dimainkan oleh peserta. Yang pertama dia nanti ada seperti penjaga hutan ya. Ada nanti seorang pemain yang kartunya dia misalnya setelah kita kocok dia mendapatkan peran bermain sebagai seorang penjaga hutan. Kemudian ada peran penjaga air ya. Ada penjaga air yang di tengah itu ya, Bapak Ibu, yang di tengah. Kemudian ada peran penjaga tanah. Penjaga tanah ini kayak ang ya, kayak ang ya. Ada air, ada tanah ya. Kemudian ada limbah ya, penjaga penjaga limbah ya. Kemudian ada penjaga apa? Satwa, penjaga satwa. Kemudian ada tokoh spiritual. Jadi ini hanya beberapa contoh karena board game ini dimainkan maksimal antara 45 menit sampai 1 jam saja, tidak perlu lama karena dia butuh apa ya? Butuh diskusi ya, butuh diskusi. Kemudian nanti di dalam diskusi itu semua apa berperan dalam menyampaikan pandangannya dan bisa saja ada konflik ya dalam diskusi itu karena setiap kepentingan dari apa namanya setiap penjaga ini mereka punya kepentingan masing-masing. Nah gitu. Sehingga bisa saja dalam diskusi itu nanti akan muncul konflik ya. Nah, kartunya kecil-kecil ya. Kartunya seperti kartu remi seperti ini tinggal dibagikan nanti kepada peserta. Sebaiknya memang di board game ini ada master game ya. Master game ini adalah orang yang mengendalikan atau apa namanya? Mengendalikan mengatur ya permainan agar permainan ini bisa bisa terukur, bisa terarah. Nah, gitu. Oke, lanjut. Nah, tujuan permainannya ini eh, kita ingin membangun pulau yang harmoni gitu ya. Pulau yang tadi itu bagaimana supaya harmoni, tidak rusak ya, tidak rusak pohonnya, tidak rusak airnya, tidak rusak tanahnya. Kemudian tokoh-tokoh spiritual masih bisa berperan di situ, gitu ya. Tokoh spiritual termasuk tokoh adat ya. Nah, komponennya nanti ada peta pulau tadi, board gamenya, kemudian kartu komunitas. Komunitas itu dia akan berprofesi sebagai apa, kemudian kartu tantangan. eh, di balik kartu yang tadi itu, yang di board game awal itu nanti ada kalimat-kalimat yang harus mereka diskusikan. Kemudian token. Token itu semacam koin atau reward yang diberikan kalau peserta itu eh, memberikan pendapat yang bagus gitu ya tentang persoalan lingkungan yang mereka diskusikan. Nah,
aturan permainannya mereka bergiliran menarik kartu, kemudian baik itu kartu komunitas nanti ditutup dulu, kemudian masing-masing mengambil satu persatu lalu melihat oh mereka ternyata adalah seorang penjaga air misalnya atau penjaga lahan dan seterusnya. Nah, kemudian setelah itu mereka menggerakkan dadu sambil mengocok ya kartu tantangan. Oke, lanjut. Eh, pemain yang dibutuhkan untuk board game ini sekitar 2 sampai 6. 2 sampai 6. Kalau pesertanya siswa, saran saya pesertanya terdiri dari beberapa agama, kemudian beberapa etnik dan beda kelamin ya. Jadi biasanya saya apa namanya meminta satu kelompok itu berbeda agamanya, berbeda kelaminnya dan berbeda etniknya. Syukur-syukur kalau beragam seperti itu ya. Jadi misalnya kalau ada yang berprofesi sebagai dosen, Pak Naufal, apakah peserta ini ada yang dosen? Ada Bapak, ada. Nah, kalau kampusnya umum maka dia bisa eh, apa namanya mencari mahasiswa-mahasiswa yang akan menjadi duta lingkungan melalui board game ya. Jadi dosen-dosen bisa melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui isu lingkungan dan kerukunan umat beragama karena ada nilai edukasinya di situ. Nanti dipilih misalnya 3 kelompok mahasiswa misalnya, satu kelompok ada 5 orang atau berapa orang gitu. Kita coba simulasi dulu untuk memainkan board game ini. Setelah lengkap misalnya, mereka bisa kita utus, mereka bisa kita perintah untuk melakukan pengabdian di sekolah atau di kampusnya sendiri atau di kampus yang lain, bagaimana mensosialisasikan kesadaran lingkungan sekaligus mendapatkan meraih kerukunan umat beragama. Nah, kalau Bapak Ibu ada yang guru, maka silakan buat kelompok siswa ya. Nah, di situ tinggal kita latih siswanya, simulasinya seperti apa cara bermainnya, kemudian mereka datang ke sekolah yang lain untuk mengajak teman-temannya yang lain bermain, apa board game ini. Ada penyuluh agama nggak, Pak Noval? Penyuluh, penyuluh, nggak ada ya? Ada Bapak, penjuru Mo- pertanian. mohon izin, ini profesinya apa saja nih peserta ini? Eh, Dosen Pak, saya dosen Pak. Dosen, kemudian terus ada ini ya, ada pengusaha ya, ada Bapak. usaha atau apa? Ada, oke. Dosen Pengusaha Pak. nanti dosen ya Bu ya. Nah, dosen ini Iya. paling bagus untuk PKM Ibu-ibu, untuk PKM. eh, PKM yang menurut saya PKM yang unik ya, karena kita bisa menjadikan media board game ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memelihara lingkungan. Eh, Ibu, Bapak bisa berimprovisasi untuk menemukan kartu tantangannya, temanya itu bisa sangat mudah kita sesuaikan. Misalnya persoalan apa yang kita hadapi di sekolah itu bisa menjadi kartu tantangan gitu ya. Tantangan kita. Nah, silakan mereka berdiskusi tapi masih seputar lingkungan dan kerukunan umat beragama. Nah, gitu. Saya tidak tahu, mungkin Bapak Ibu bisa menjadi inspirasi hari ini untuk mengembangkan hubungan lingkungan dengan misalnya ekonomi. Kalau basic Ibu adalah dosen ekonomi, atau lingkungan dengan apa ya di sini dosen apa ini Pak Noval? Ada contoh nggak? Saya pendidikan Pak. Nah, ini pas sekali deh, Bu Nur Aisyah ya. Ini pas sekali ya, bagaimana Iya Pak. bermain board game ini, pendidikan dan lingkungan, menurut saya udah sangat pas ya. Bahkan dapat plus Terinspirasi nanti. sekali. Ya, betul. Nah, kemudian
skenario bermainnya. Jadi diusahakan tadi pesertanya itu beragam ya, beragam, apakah siswa atau guru atau siapapun bisa bermain board game ini. Intinya dia harus beragam etniknya, kemudian agamanya dan kelaminnya ya. Nah, saya ulangi ya untuk aturan permainannya. Jadi mereka akan berperan seperti apa? Kartunya udah kita siapkan, tinggal ditutup dulu kartunya ini. Anggaplah misalnya mereka memainkan 6 peran tadi ya. Apakah sebagai penjaga hutan, penjaga satwa, kemudian penjaga air, penjaga lahan, penjaga limbah dengan spiritual. Kemudian masing-masing membuka kartunya untuk mendapatkan perannya masing-masing. Nah, kemudian barulah dimulai permainannya. Siapa yang menang dalam permainan ini? Yang menang adalah peserta yang menurut master game ada atau pengawasnya itu ya bisa melihat dari 5 atau 6 peserta itu ada satu peserta yang selalu mampu menjawab eh, apa persoalan-persoalan. Dia bisa memberikan solusi dari persoalan yang didiskusikan. Nah, itu adalah calon pemenang yang bisa ditentukan oleh master game. Atau kalau tidak ada master game-nya, pemenangnya bisa ditentukan oleh peserta masing-masing berdasarkan koin yang sudah diberikan oleh setiap peserta. Dihitung berapa banyak koin yang didapatkan. Misalnya gini, Ibu Nur Aisyah ini menjadi penjaga air gitu ya. Kemudian Ibu Aisyah kebetulan mendapatkan kartu tantangan misalnya tentang eh, media media medsos gitu ya sebagai pemecah apa namanya media sebagai perusak mental misalnya gitu ya. Anggaplah seperti itu. Maka eh, nanti ibu akan bicara tentang bagaimana eh, apa namanya peran ibu gitu ya sebagai di situ kartunya apa sebagai profesi ibu sebagai kartu apa. Jadi topiknya maaf tadi topiknya bisa berbeda lagi ya. Kalau ini topik lingkungan, tadi ada topik-topik persoalan sosial yang bisa kita jadikan board game juga. Sorry karena beberapa board game itu apa isunya berbeda-beda. Nah, karena ini khusus lingkungan, jadi misalnya kalau ibu mendapatkan peran kartu air tadi ya, penjaga air, maka eh, ibu misalnya bisa membuka sebuah kartu tantangan. Anggaplah kartu tantangannya tadi itu bicara tentang eh, lahan kering gitu ya, lahan yang oke oke ini materinya ya. Ini contoh contoh kartu tantangannya ya. Misalnya di balik kartu tadi ada tulisan tantangan deforestasi ya. Deforestasi itu artinya lahan itu semakin berkurang. Nah, ibu nanti yang memegang kartu air itu akan memulai berbicara, berdiskusi tentang bahwa sebagian besar hutan di Pulau Ibu tempat tinggal itu mulai ditebang untuk membuka lahan pertanian. Nah, ini tentu akan mengancam satwa liar dan memicu konflik antar kelompok yang memiliki pandangan berbeda tentang penggunaan hutan. Nah, dalam konteks ini, Ibu bisa bicara tentang bagaimana air pun juga akan terpengaruh terhadap penebangan hutan ini. Nah, gitu. Distribusi air, kapasitas air pun tetap akan berpengaruh. Lalu Ibu mulai memancing kelompoknya bahwa Ibu mengeluh gitu loh. Ibu mengeluh, ini kita ada problem ini dengan air karena saya adalah dewa air gitu ya atau penjaga air gitu ya. Maka gara-gara deforestasi ini persoalan air ini menjadi sangat krusial untuk kita kita atasi. Nah, setiap nanti yang berperan itu akan berdiskusi sesuai dengan perannya masing-masing. Kemudian yang kedua, misalnya ada eh, kartu polusi air ya. Kemudian polusi air ini misalnya
ada yang membuka cerita bahwa di pulaunya, karena kita kan berada di pulau ya, di pulau itu ada sungai-sungai yang sudah mulai tercemar, baik dari limbah pertanian, pemukiman, penambang emas liar, kemudian apalagi ya, dan lain-lain yang akhirnya menyebabkan kualitas air itu berubah ya. Nah, kemudian ada kartu tantangan tentang erosi pantai. Nah, banyak pantai yang sudah mengalami kerusakan akibat mungkin ya ada pembangunan-pembangunan yang tidak berbasis sustainability development, sehingga terjadi perubahan iklim yang mengancam komunitas nelayan. Bisa saja nanti ada kartu nelayan. Jadi ini sangat memungkinkan ya. Nah, kemudian ada kartu misalnya kepunahan satwa. Kartu kepunahan satwa, nanti dia bicara tentang spesies-spesies langka yang sudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan keuntungan pribadi ya atau kelompok. Ini bisa jadi diskusi. Kemudian kartu perubahan iklim. Pulau itu sering mengalami badai dan itu merusak banyak rumah, infrastruktur dan seterusnya. Penyebabnya mungkin beberapa pihak apa namanya tidak ramah ya terhadap lingkungan, banyak penebangan hutan ya, kemudian lahan yang dirusak dan seterusnya. Kemudian ada kartu pengelolaan limbah. Masyarakat mulai banyak yang menumpuk sampah atau membuang sampah sembarangan sehingga banyak got-got yang mulai tersumbat ya. Kemudian eh, limbah perusahaan dan seterusnya yang itu sangat mengganggu masyarakat di sekitar, itu bisa menjadi diskusi ya. Jadi seolah-olah nanti ada pihak-pihak yang berperan sebagai tanda kutip ya, pelaku pelaku kerusakan lingkungan lah intinya gitu. Nanti ada pihak yang penebang hutannya, ada yang pencemar airnya. Dia mempertahankan pendapatnya gitu. Kemudian ada perusak pantai, kemudian pemproduksi limbah, kemudian ada yang apa eh, membunuh satwa untuk dijual dan seterusnya. Jadi apa perannya itu bisa bisa sangat banyak di situ. Oke, lanjut. Ada juga kartu misalnya penipisan sumber daya alam, dalam hal ini hutan dan tanah ya. Kemudian ketidakseimbangan ekosistem, kemudian penggundulan tanah, kemudian kasus banjir dan seterusnya. Memang ini membutuhkan eh, pemahaman yang tinggi dari pemainnya gitu ya. Sehingga kalau ini dimainkan oleh level yang agak rendah seperti anak SMA ke bawah misalnya, maka bahasanya ini lebih disederhanakan. Tapi pola permainannya harus diedukasi dulu bagaimana cara memainkan game ini. Nah, gitu. Oke, lanjut. Ya, terus. Ya, ini ada pertanyaan siapa yang menilai dan yang memberikan koin ya. Ada dua ya. Yang pertama dia bisa master game. Master game ini adalah yang bukan pemain tapi dia ikut apa namanya mengendalikan permainan. Jadi dia mengawas gitu, mengawas permainan. Kalau misalnya disepakati yang memberikan token atau hadiah adalah master game, maka master game ini akan menilai siapa yang pandangannya bagus, komentarnya bagus. Nanti master game yang akan menyerahkan koinnya ke peserta gitu. Atau tahap kedua, yang memberikan koin itu adalah pesertanya sendiri. Jadi sebelum bermain disepakati dulu siapa yang akan memberikan koin atau hadiah. Kalau misalnya disepakati eh,
koin dibagikan oleh sesama peserta, maka tidak perlu master game di dalam board game ini, dalam permainan ini. Nah, distribusi kartu kemudian token itu bisa dilakukan melalui kesepakatan di awal ya antar pemain. Jadi silakan saja. Kemudian eh, dalam kasus Harmony Island ini, board game Harmony Island, ini pemain bersama-sama memutuskan distribusi token kerjasama. Jadi anggaplah misalnya mereka sepakat gitu ya, setelah menyelesaikan tantangan lingkungan. Nah, itu boleh ya. Kartunya didistribusikan secara acak tadi ya, udah saya jelaskan. Kemudian eh, keuntungannya, permainannya bisa lebih cepat, tidak sampai 1 jam. Kalau misalnya eh, distribusi token itu langsung diserahkan ke temannya yang bisa menjawab gitu ya. Kemudian eh, ya itu contoh ya. Oke, lanjut. Nah, ini tadi ya, siapa pemenangnya? Ini bisa diberikan secara bersama-sama. Kemudian pemberian token oleh master game atau moderator. Oke, lanjut. Oke, oh ya, ini sudah tadi ya. Jadi saya hanya memberikan satu contoh board game karena polanya sama ya. Karena polanya sama. Nah, board game yang lain itu ada penjaga hutan, Guardian of the Forest, kemudian Eco Builder ya, apa namanya tadi? Pembangun kota ya kalau nggak salah ya. Jadi kasusnya di kota, persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kota, kemudian River of Unity, kesatuan sungai. Jadi kasus-kasus yang dihadapi oleh masyarakat yang berada di sungai, kemudian kasus-kasus yang dihadapi oleh masyarakat perkotaan, kasus-kasus yang dihadapi oleh masyarakat di hutan, dan yang kita diskusikan tadi itu adalah kasus-kasus yang dihadapi oleh masyarakat yang berada di pulau. Jadi 4 board game ini saya buat dengan skenario yang sama, cuma berbeda bentuk papannya, kemudian kartunya, tokennya, dan lain-lain. Jadi ini sebagai inspirasi saja kepada Bapak Ibu yang ingin membuat board game yang serupa ya. Tapi kalau eh, pengen gitu ya, pengen bagaimana ini bisa dipraktekkan, eh, saya kira Pak Naufal nanti bagaimana mengaturnya ya, supaya ini bisa dipraktekkan langsung. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu mendapatkan apa namanya informasi ya dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Saya kira itu pengantar saya. Terima kasih. Saya serahkan kepada Pak Dr. Naufal Kurniawan. Terima kasih. Siap, Pak Dr. Samsul. Terima kasih sekali atas materinya, daging-daging. Ini kayak mengupdate dulu permainan monopoli, permainan ular tangga, dan ini jelas Saya pasti. outputnya untuk lingkungan dan lingkungan dan harmonisasi umat beragama pas sekali dengan Nusantara ini. Oke, Bapak Ibu, silahkan, monggo Bapak Ibu bisa langsung bertanya, nggih. Silakan Bapak Ibu. Silakan yang mau bertanya. Pak Imam Ghazali. Sepertinya udah. Ya, saya. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Tadi saya kira kita peserta itu mau diajak praktek secara daring. Sangat menarik, itu yang saya tunggu-tunggu. Terus yang kedua, Bapak,
eh, Hmm. istilah moderasi beragama itu Hmm. apakah bisa dipakai untuk semua, baik yang kan di negara kita itu ada yang betul-betul beragama, ada yang hanya kepercayaan saja, bahkan ada yang terang-terangan mengatakan tidak bertuhan. Dulu sempat ada istilah moderasi Indonesia yang disampaikan oleh Bapak Haidar Nasir. Eh, terus saya berpikir lagi, ya, kalau moderasi Indonesia itu yang di luar Indonesia bagaimana? Terus kalau moderasi beragama yang tidak eh, beragama istilahnya, cuma berkeyakinan atau sekuler lah, sekedar KTP atau bahkan yang anti ya, anti agama. Eh, diharapkan ya istilah istilah itu menurut menurut kita semuanya ya bisa lebih-lebih mengakomodir ya. Di masih dimungkinkan juga sebenarnya ada istilah moderasi sosial gitu. Karena Ya, di kehidupan ini kan kita berinteraksi secara sosial. Jadi dalam ya. moderasi sosial itu ada sub di situ ada agama, ada aturan eh, bak negara. Hmm. Jadi ketika Indonesia ini betul-betul mau membawakan ide-ide besarnya ini ya, kalau membawa moderasi beragama itu di negara-negara Arab mungkin welcome ya. Tapi ketika mau menyampaikan moderasi beragama di negara Eropa atau mana yang jelas-jelas banyak yang kurang kurang eh, yang apatis lah. Sepertinya nanti Hmm. gagasan itu kalau dikaitkan dengan lingkungan juga ya masih ada kecurigaan ya, jangan-jangan nanti karena pikiran-pikiran awam masyarakat internasional itu ya masih tidak begitu yakin sebagian besar dengan agama itu memberi solusi. Padahal kita secara secara Muslim, saya sendiri Muslim, bahwa agama Islam itu adalah ya'lu wa la yu'la alaih. Bahkan jelas-jelas di sana itu kerusakan di laut ya itu karena disebabkan oleh ulah tangan manusia ya, yang tidak menjaga keseimbangan. Eh, itu yang menurut saya itu perlu diskusi lebih hangat lagi ya. Moderasi beragama sudah sangat-sangat bagus ya. Tapi istilah itu masih dimungkinkan ada istilah moderasi di samping disampaikan oleh Pak Haidar Nasir, moderasi Indonesia, juga moderasi sosial. Itu mohon maaf Hmm. apabila uh, Hmm. masih bias dari tema, tapi saya kira Mas. Terima kasih Pak Samsul, Ya, Pak Moderator, Pak Fal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam. Waalaikumsalam. Monggo Pak Eh, Damsun langsung di ini. ya, baik. Saya kira bagus sekali ya pandangan Pak Imam Ghazali. Bahkan eh, ini bisa merupakan bentuk pengembangan ya, bagaimana kearifan Indonesia yang selama ini terkenal gitu ya dengan kerukunannya itu bisa kita kembangkan lagi ya menjadi istilah-istilah yang eh, bisa berdampak lebih luas gitu ya seperti moderasi sosial ya. Ini bisa jadi kajian khusus nih Pak Imam Ghazali ya. Bagaimana merumuskan moderasi sosial itu seperti apa karena Kementerian Agama baru berhasil merumuskan moderasi beragama gitu ya. Tapi Kementerian Sosial kayaknya Kementerian Sosial belum ada merumuskan nih. Boleh nih kepada menteri baru ini diusulkan moderasi sosial. Misalnya apakah selama ini kehidupan sosial atau kebijakan pemerintah terhadap persoalan sosial ini telah berasas
atau pada prinsip keadilan misalnya, atau keberimbangan. Kan moderasi kan berimbang ya. Adil itu kata-kata kunci dari moderasi, tapi yang paling penting adalah mentaati konstitusi. Jadi kalau ada 3 item itu, prinsip keadilan, keberimbangan, dan taat pada konstitusi, itu bisa diimplementasikan dalam aspek-aspek sosial, maka itu adalah bangunan moderasi sosial yang mungkin bisa diturunkan dalam program ya, dalam kebijakan ya. Nah, dalam konteks agama, 3 prinsip itu pun juga dipakai karena kearifan Indonesia ini kan justru karena heterogenitasnya gitu, karena keragamannya. Jadi kalau saya pribadi sih kita nggak perlu takut ya dengan banyaknya apa agama, kemudian aliran yang berkembang di Indonesia karena secara personal pun itu juga hak ya, hak setiap orang untuk berkeyakinan, untuk beragama. Justru yang menjadi tugas kita adalah bagaimana keragaman ini bisa kita kelola, bisa kita apa namanya konstruksi untuk melahirkan sebuah kemajuan atau perubahan yang positif. Misalnya, bisa nggak keragaman etnik di Kalimantan atau keragaman suku di Kalimantan itu kita manfaatkan untuk pembangunan, misalnya pembangunan manusia ya, pembangunan sumber daya manusia. Ini kan sebuah tantangan bagi kita, termasuk apa yayasan ini ya, yayasan APSK ini. Saya kira ini juga menjadi tantangan ke depan bagaimana terus kita tingkatkan apa namanya program-program atau kontribusi kita dalam meningkatkan pembangunan yang berkeadilan ya, yang berimbang, yang moderat ya, karena kita pasti akan bicara tentang hak asasi di situ ya, sehingga baik itu moderasi beragama, moderasi sosial, atau moderasi apapun lah sebenarnya, pada prinsipnya adalah bagaimana mendatangkan keragaman tadi itu mendatangkan kemaslahatan untuk kita semua, Pak. Jadi silakan saja berbeda ya. Eh, Bahkan mungkin bagi yang kita nggak tahu ya kalau ateis itu kan mungkin belum sesuai ya dengan dasar-dasar negara kita ya, karena dasar negara kita adalah berketuhanan ya, bukan tidak berketuhanan. Nah, tapi berketuhanan. Persoalan Tuhannya siapa, itu persoalan personal. Tapi saya sepakat dengan Pak Imam. Kalau Pak Imam Ghazali ini dosen, saya kira ini bisa jadi satu artikel Scopus ini ya. Karena baru aja ini kita dengar istilah moderasi sosial ya. Terima kasih Pak Imam Ghazali. Baik, eh, Pak Imam Ghazali ada respon? Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas pencerahannya Bapak Samsul. Ya, baik, baik. Ya, ini ada pertanyaan Pak Dwi, silahkan bisa langsung disampaikan Pak Dwi, biar nggak bias. Baik, terima kasih. Mohon izin off cam ini. Sinyalnya kurang mendukung. Baik, menurut saya ini satu terobosan ide yang cukup menarik ya. Jadi memberikan eh, pembelajaran tentang lingkungan dan moderasi beragama dengan cara yang sangat menarik sekali. Jadi yang pertama, apakah kita bisa mendapatkan permainan ini? Maksudnya apa kita bisa memesan permainan ini? Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengukur tingkat keberhasilan kita dalam permainan tersebut? Apakah permainan tersebut memberikan hanya pada tahap pengenalan saja, ataukah nantinya pada tahap implementasinya, penerapannya? Itu saja. Terima kasih, Pak. Oke. Bisa pre-order nggak Baik. Pak Samsul itu tadi juga Pak Samsul? Mau mengukurnya. Nanti APSK bisa akomodir ini Bapak. Silakan Pak Samsul. Jadi
Ya, jadi ini yang saya sebut tadi dengan entrepreneur lingkungan board game ya. Jadi eh, kalau untuk pemesanan saya serahkan saja ke Pak Noval ya, karena saya tidak berbisnis ya. Saya di sini tidak berbisnis, lebih kepada bagaimana model edukasi ini bisa disebarkan seluas-luasnya ke masyarakat ya. Nah, jadi prinsipnya begitu, Pak. Nah, untuk ini saya sangat berharap dosen ya, kalangan akademisi ini bisa mempraktekkannya dalam bentuk PKM ya, pengabdian kepada masyarakat, termasuk para guru ya, karena eh, ini sangat menarik sebenarnya. Permainan ini sangat menarik karena baru ya, baru kemudian unik karena dia memadukan lingkungan dan kerukunan. Nah, untuk mengukur keberhasilan, eh, bisa saja misalnya dari pretest atau post-test ya Pak ya, kalau itu dikaitkan dengan pemahaman. Nah, kalau kaitannya dengan pemahaman ya, kalau dengan perilaku maka ini membutuhkan waktu ya untuk diukur. Makanya PKM itu diperlukan dalam batas tertentu untuk melihat seperti apa eh, efek atau tindak lanjut dari permainan ini. Jadi ini pun juga sebenarnya tergantung dari kebijakan penyelenggara ya. Nah, yang pertama yang bersifat akademik ya, kaitan dengan pretest dan posttest, maka pada tahap awal tentu kita sudah harus mempersiapkan mungkin pertanyaan sederhana ya, pertanyaan sederhana bagaimana pemahaman mereka tentang lingkungan dan kerukunan umat beragama. Nah, dari situ kita bisa mengukur apakah melalui pertanyaan singkat, kuesioner, dan segala macam. Nah, kemudian setelah itu baru kita siapkan post-testnya. Setelah mereka bermain board game, apakah setelah mereka bermain board game ini ada peningkatan pemahaman atau kesadaran atau keputusan untuk eh, berinisiatif akan bersama-sama misalnya ya untuk melakukan aksi lingkungan yang berbasis toleransi umat beragama. Itu kalau kita kaitkan dengan akademik, keberhasilan akademik. Kalau untuk melihatnya secara faktual, maka ini butuh tindak lanjut ya. Jadi guru atau dosen atau siapapun yang sudah mempraktekkan ini, eh, dia meminta kepada peserta untuk membuat program tindak lanjut, misalnya. Idenya diserahkan kepada mereka. Jadi mereka mau ngapain di lingkungan mereka itu silakan. Yang penting setelah bermain board game, kira-kira ditawarkan kepada mereka, kira-kira kalian ini mau melakukan apa nih? Nah, gitu. Supaya kita bisa rukun sekaligus hijau, ya. Harmony and green, ya. Bagaimana supaya sadar lingkungan, kemudian sadar kerukunan. Nah, itu kita florkan kepada peserta yang berkelompok tadi itu. Nah, itu kalau kita ingin mengukur ya. Karena begini, kalau di awal peserta yang beragam tadi itu kesadaran rukunnya rendah atau kesadaran lingkungannya rendah, maka bisa dipastikan eh, dari awal itu udah kelihatan gitu bahwa mereka agak berjarak dengan yang berbeda agama, agak berjarak dengan yang berbeda suku gitu. Ah, saya Melayu, kamu Cina atau Dayak misalnya. Dari awal tuh udah bisa kita lihat gitu ya. Nah, setelah permainan ini yang 1 jam ini, itu nanti bisa kita evaluasi nih, bagaimana misalnya eh, penerimaan kalian dengan teman kalian. Itu kan nanti akan mulai kelihatan karena sepanjang permainan itu biasanya nanti ada humornya, ada seriusnya, ada eh, mungkin marah-marahannya, kemudian balik lagi gitu ya, menjadi baik dan seterusnya. Nah, jadi pemantauannya menurut saya bisa seperti itu. Kalau mau lebih terukur, maka jadikan program pengabdian P3M atau PKM ya. Jadikan program PKM yang itu bisa menjadi riset ya, menjadi riset pengabdian. Riset riset pengabdian para dosen tapi berbasis lingkungan. Nah, gitu.
berbasis lingkungan. Ini menurut saya bisa dipraktekkan. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Ada respon, Bapak? Cukup? Cukup Pak, terima kasih Pak narasumber Pak Samsul. Ya Iya. cuma ini Ya, Pak, mungkin ke depan itu kalau boleh usul, mungkin akan lebih baik dibuat versi digitalnya untuk generasi Gen Z-nya gitu. ya, ya, Itu ya. aja. Siap, siap, Bapak. Eh, Terima kasih, Pak. Idenya bagus. Saya terima. Nah. kalau itu bisa masuk Play Store, ah, mantap lagi Bapak itu. Ya, Oke, oke. Hmm. selanjutnya Pak Riza, silakan Pak Riza. Masih di mute, izin Pak Riza. Halo, Ya, udah. Masih mute itu. Hmm. Iya, masih di mute Pak Riza. Dibuka aja, Mas. Nah. Harus. kalau kami di kementerian ini kan sering mengadakan outbound ya untuk penguatan karakter, Pak ya. Nah, board game ini bagus juga untuk kita mendidik bagaimana kita bisa melestarikan lingkungan, menjaga lingkungan di masa depan agar lingkungan yang baik ini tetap ada di masa depan dan dinikmati generasi-generasi di depan kita. Nah, game ini sangat bagus sekali, Pak. Cuman kami mohon petunjuk, Pak, informasi aja. Apakah ini sudah ada hakinya, Pak? Bapak sudah mendaftarkan ke haki dan apabila sudah itu, jika kami ingin menggunakan ini atau metode ini, apakah harus izin Bapak atau hanya membeli gamenya saja? Karena ini bagus sekali jika kita terapkan pada acara-acara kegiatan outbound, baik itu outbound di masyarakat atau di KL ya. Ini bagus sekali, Pak, khususnya untuk anak-anak. Jadi kita mendidik mereka di sana agar mereka mengerti lingkungan dan bisa dengan memahami konsep untuk menjaga keberlanjutan alam ini untuk masa depan gitu, Pak. Baik, Pak, mohon petunjuk, Pak. Hanya itu saja singkat, Pak. Terima kasih. Oke. Oke, monggo Bapak. Makasih, Pak Riza. Ini Ya, kayaknya terima tugas kasih. Pak Naufal ini. Ini ada tugas Pak Naufal ini. Kira-kira mau diapain ini? Buat gamenya ini. Saya yang penting ada asas kemanfaatan saja. Yang penting board game ini bisa dimanfaatkan, bisa menjadi apa ya, eh, pintu ya peningkatan kesadaran masyarakat ya. Jadi sebenarnya saya tidak berbisnis, Pak, tidak berbisnis. Cuma produk ini memang saya hakikan ya. Produk ini dihakikan. Cuma untuk pemanfaatannya itu bisa di dimanfaatkan oleh siapa saja. Gitu. Hmm. Hakinya sejak tahun berapa, Pak? Sudah mendapatkan surat hakinya? Sudah lama, Belum Pak? Pak, ini belum. Ini kan eh, saya buat itu belum 2 bulan ya, kalau tidak salah. Belum 2 bulan. Saya sudah praktekkan di beberapa tempat, di hotel satu kali di Hotel Neo, kemudian di sekolah minggu Konghucu, kemudian di sekolah Katolik ya di Pontianak ya. Jadi ini baru dipraktekkan di beberapa tempat yang lintas ya, yang lintas agama. Saya melibatkan beberapa pihak juga supaya apa namanya ini bisa langsung dipraktekkan oleh siapa saja. Termasuk nanti tanggal 5 Pak, tanggal 5 November di Hotel Golden Tulip. Nanti saya akan melatih 40 dosen, penyuluh dan guru. Dosen, penyuluh dan guru sebanyak 40 orang. Nanti akan kita bantu apa board gamenya ini kita berikan kepada peserta. Eh, ini yang mengadain kebetulan FKUB yang menjadi fasilitatornya. Eh, jadi kita latih langsung nanti dipraktekkan oleh para guru, dosen dan penyuluh agama, lintas agama Pak, lintas agama itu di Hotel Golden Tulip tanggal 5 di Pontianak.
Ya, bagus sekali Pak konsep game ini dan memang harus didaftarkan hakinya Pak. Bapak harus mendapatkan hakinya. Iya, Siap, siap, Pak. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. iya Pak. Ya. Saya juga setuju untuk itu dihakikan dan dipatenkan kayak gitu Pak Samsul. Butuh Siap. butuh bantuan APSK siap Pak untuk jadi tim. Siap. Oke, lanjut Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Apa yang mau bertanya langsung saja. Udah paham semua ada nih, Mas. Sangat bagus soalnya Mas Nopal, luar Oh, biasa. Nambah. tadi ada pertanyaan sebenarnya Kak Bu Ana ini juga Pak Samsul. Apakah bisa itu dipraktekkan online kayak gitu Bapak? Tadi ada komen kayak gitu Bapak. Kalau ya saya setuju tadi yang kalau kayak apa ya, capacity building atau outbound karena ini permainan. Jadi permainan ini semakin dekat kita dengan lingkungan, dengan peserta, itu keintimannya akan jauh berbeda kalau online. Bayangkan saja kalau bermain online itu apa enaknya gitu. Jadi pasti akan sangat berkurang ininya efektivitasnya ketimbang kalau bertemu langsung. Kalau bertemu langsung kan berarti ada interaksi tatap muka, tatap wajah, senyum bersama, ketawa bersama gitu ya. Yang itu kadang-kadang salah membaca kartu atau membolak-balik kartu itu pun setiap momen itu sangat penting untuk meningkatkan apa keberhasilan dari permainan ini. Jadi kalaupun dipaksa harus bermain dengan online, saya kira akan sangat berbeda hasilnya jika eh, langsung gitu. Ya, Bapak Ibu silakan. Kalau ada peserta yang bisa membuat kebijakan ya, pembuat kebijakan di institusinya, mungkin bisa mengundang saya untuk melatih ya, untuk melatih. Jadi bukan untuk melakukan kegiatannya, tapi melatih mentor-mentor yang bisa mempraktekkan ini ke apa? Ke pusat-pusat kegiatan ya, ke lokasi kegiatan. Siap, siap Bapak. Bapak, kalau ular tangga itu kan dia ada, atau monopoli itu dia ada jalannya, Bapak. Dari 1, 2, Betul. 3 kayak gitu. Lah, sedangkan Iya. kalau di peta harmoni harmoni Nusantara ramah lingkungan ini, jalannya kemana ini, Bapak? Ini kan Nusantara ini, seluruh Indonesia. Biar nggak Ya, tersesat gitu, Bapak. memang jalannya ini saya kasih yang setapak yang putih-putih itu, Mas. Oh, Putih-putih itu. Jadi mulainya dari environmental challenge, bermainnya itu dari tantangan lingkungan. Nah, kemudian dia melempar dadu di situ, mulai dari Jawa ya, kemudian ke Kalimantan, kemudian ke mana ini, Mas? ke, Mutar ke negara lain ya ini ya. mm-mm, Mutar, kemudian ke Sulawesi, nah kemudian ke Papua ya kalau kanan ya. Papua. Nah, ke Papua, baru dia ke titik namanya titik akhir lah istilahnya ya, atau titik persinggahan lah. Nah gitu. Jadi dia ini hanya sekedar tempat sebenarnya tempat meletakkan kartu gitu ya. Dari satu titik ke titik yang lain. Kita tidak kita tidak meraba-raba pulau mana yang paling harmoni gitu ya. Pulau mana yang paling harmoni atau toleran. Jadi kita tidak berasumsi seperti itu. Baik, itu penjelasannya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu kalau masih ada pertanyaan.
Ibu Nuraisyah tadi banyak merespon. Silakan kalau ada pertanyaan yang mau disampaikan. Oh iya Pak Naufal, terima kasih. Ya, yang pertama terima kasih untuk Pak Samsul dengan mendapatkan inspirasi yang banyak. Saya sebagai dosen eh, dalam rumpun ekopedagogik pendidikan lingkungan, Ya, ya. menulis tentang literasi kesadaran lingkungan. Hmm. Mungkin sekedar pengalaman, berbagi pengalaman. Pernah juga saya, hanya sekali sih saya meneliti tentang deforestasi dalam satu budaya etnik Kaili di Palu, Sulawesi Tengah ini. Nah, ketika itu responden itu eh, saya analisis berdasarkan eh, pemahaman agamanya tentang Ya, dampak-dampak deforestasi gitu. Jadi luar biasa begitu saya mendengar Bapak bicara moderasi, salah satunya moderasi beragama ini. Wah, ini saya teringat penelitian yang pernah saya buat itu. Sebenarnya ketika ya, itu ya, sekedar saja saya menyinggungnya. Nah, setelah saya dengar ini, saya mendapatkan banyak insight yang bisa diterapkan sebenarnya dalam kondisi di mana sebagai dosen kadang-kadang apatis gitu, sampai sudah bingung ya. apa lagi yang mau diajarkan ya. Kalau mengajarkan itu kan mulut bisa Ya, berbusa-busa, tapi hasilnya dalam implementasi dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari nggak ada. Jangankan di ya, masyarakat, di prodi saya juga selalu menangis hati bicara tentang ya, kebersihan lingkungan saja. Kita lewat di tempat di mana kumpulan mahasiswa, di situ mereka bersanda gurau, bekerja, belajar bersama sampah-sampah, ya, sampah-sampah mereka sendiri. Ya. Suatu kemirisan dari seorang dosen yang selalu mengajarkan, menginternalisasi nilai-nilai eh, lingkungan, paham tentang lingkungan ya gitu ya. Saya berharap dengan eh, apa permainan ini eh, di dalam sebuah PKM, saya kira sangat-sangat yakin saya gitu ya, itu bisa mendapatkan impact yang jauh lebih besar dari sekedar saya cuap-cuap di depan kelas. ya. Di depan kelas, karena kalau di masyarakat kita membuat PKM menjadi sebuah pengalaman, kita percaya dampak implementasi itu sedikit demi sedikit pasti ada. Benih-benih itu pasti ada begitu. Itu keyakinan saya. Dan bagaimana mengaitkan dengan sebuah agama, kalau di Sulawesi Tengah ini nampaknya lebih 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 kena kalau dia eh, di di dihadirkan dari moderasi kepelbagaian Ya. etniknya gitu. Iya, karena masing-masing, karena masih kuat untuk pegang aturan dari adat daripada Ya, ya. aturan undang-undang kan gitu. Nah, Hmm. aturan adat itu dipegang kuat sehingga itu analisa saya bisa menjadi satu yang memberikan dampak untuk menjaga kelestarian lingkungan ini. Terima kasih untuk ilmu yang sudah Bapak berikan. Izin nanti bisa menggunakannya, belum dihakikan, jadi agak-agak takut Siap. ya. Nanti punya Hmm. siapa ini begitu ya. Jadi izin Ya, nanti mungkin juga semoga Bapak bersedia bisa kerja sama riset gitu ya, sebagai Bapak ahli siap, Bu. bidang Hmm. moderasi, jadi bisa uh, kerjasama di dalam riset. Izin nanti Pak ya, bisa Siap, Bu. berkomunikasi lanjut dengan Bapak Samsul. Terima kasih Pak Samsul untuk ide-ide Ya, pencerahannya hari ini. Terima kasih ya, Pak sama-sama. Naufal. Nggih, nggih, Ibu.
Silakan bisa direspon Pak Samsur. Tadi ada mengingatkan tentang deforestasi budaya di Palu dan lain-lain Bapak Samsur. Tulisannya Bu Nurfisya. Ya, saya kira menarik sekali ya yang Ibu sampaikan. Sebenarnya ini bukan persoalan di tempat Ibu saja ya, di tempat kita, terutama di area Kalimantan ya. Deforestasi ini memang sudah ya hampir membuat kita ini tidak bisa bangga lagi dengan lingkungan kita yang dulu hijau ya, kemudian menghirup udara tuh kalau pagi-pagi sejuk gitu ya, dingin itu hanya daerah-daerah tertentu saja yang masih bisa kita rasakan, tapi secara umum fenomena apa namanya dampaknya itu termasuk pemanasan global bahkan nyamuk ya. Jadi saya sedang meriset ini ternyata pemanasan global pun bisa berdampak pada perkembangan nyamuk ya, khusus untuk daerah perkotaan. Jadi saya sedang melakukan riset. Kemarin saya sudah melakukan riset tentang implementasi moderasi beragama Islam dan Konghucu dalam mitigasi kebakaran eh, di Kota Pontianak, Bu. Jadi setiap tahun itu Kota Pontianak 250 kali kebakaran. Itu kota itu, Bu. Jadi kota saja bisa sebanyak itu kebakarannya. Dan yang menarik ada satu kelompok yang di situ perpaduan umat Islam dan Konghucu yang membentuk seperti yayasan pemadam kebakaran. Mereka berkolaborasi secara berimbang untuk memitigasi kebakaran lingkungan, perumahan, kemudian lahan dan seterusnya. Ini sudah selesai risetnya, tinggal menunggu publikasi. Dan beberapa riset lain tentang lingkungan itu juga sudah saya terbitkan. Tapi kalau kaitan kolaborasi riset, memang itu yang saya tunggu, Ibu ya. Jadi bila perlu nanti kita diskusi perbandingan ya Kalimantan dan Sulawesi terkait topik yang relevan, yang sama, baik itu kaitan dengan lingkungan atau kerukunan umat beragama, Bu. Saya senang sekali. Terima kasih banyak, Pak. Oke, aman nggih, Ibu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Biasanya Bu Ani ini juri time ini biasanya keluar saat-saat detik terakhir pertambah. Silakan Bu Ani kalau ada. Maaf Pak Novel, saya izin baru gabung ini. Telat, telat masuk Zoom. Oh, Semoga ada rekamannya ya Pak Novel. Ada pasti, jangan khawatir Ibu. Aman. Oke, Bapak Ibu, gimana? Apa eh, ada lagi pertanyaan sebelum closing dari Bapak Samsul? Bapak Ibu silakan kalau ada. Cukup? Cukup mungkin Bapak Samsul karena udah paham semuanya. ya. Silakan Bapak untuk closing statement dari semua materi pian panjenengan, apa yang bisa kita hikmahkan atau bisa kita petik dari semua ini. Monggo Bapak, silakan. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu sebenarnya bagi saya kegiatan ini kan adalah karena wujud dari keprihatinan kita bersama ya untuk memelihara lingkungan yang selama ini eh, semakin nyata ya, efek yang ditimbulkan dari perubahan iklim. eh, Bahkan Pak Jokowi pernah menyebut ya, kiamat ya, Indonesia akan mengalami kiamat iklim ya, tahun berapa kata beliau kemarin ya, tahun 2030 atau apa ya. Jadi segala hal yang ditimbulkan dari perubahan iklim ini memang sangat serius dampaknya, sehingga tugas kita bersama untuk
memastikan bahwa kesadaran lingkungan ini terus terpelihara di hati masyarakat melalui kita semua ya. Jadi kiprah kita di sini sangat dibutuhkan. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Pak Naufal Kurniawan atas inisiasi kegiatan yang sangat positif ini. Tidak hanya sekedar untuk melahirkan entrepreneur lingkungan ya, tapi secara keseluruhan adalah bagaimana kita memaksimalkan peran kita masing-masing sesuai dengan profesi dan tugas kita untuk melestarikan, merawat lingkungan ini agar lebih lebih lestari dan kondusif ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Eh, Kalau ada yang ingin berkomunikasi personal ya, silakan minta ke Pak Noval ya, karena beliau ini wasilahnya ini wasilah kita ini. Terima kasih Pak Noval. Mm. Ya, Bapak Samsul. Eh, Bu Maisa Masruro, angkat tangan bagaimana? Apa kepencet? Salah pencet Mohon maaf, kayaknya. Pak. Bukan tanya sih sebenarnya. Cuman Oh, mungkin kan untuk gamenya mungkin Bapak pernah memberikan sharing terkait gamenya secara live atau yang mungkin di YouTube itu ada. Jadi biar kita bisa lihat visualnya secara visual seperti itu. Jadi tidak hanya membayangkan saja, mungkin nanti bisa di-share di grup itu siap, saja. siap. Oh, Siap, Terima siap kasih. Bu. Nanti saya coba buatkan. Hmm. Ya. Terima kasih Bapak. ya. Ya. Terima kasih. Menarik ya. Ini kan apa yang Pak Dr. Samsul jelaskan ini satu riset yang lagi hot issue ya tentang agama dan lingkungan atau sering kita sebut ekoteologi. Nggih. Eh, Mantap sekali kita punya data Indonesia nih yang menggunakan HP sangat banyak sekali. Kita mempunyai suku banyak sekali. Kita mempunyai eh, agama 6, satu aliran kepercayaan yang diakui jadi 7 dengan bahasa daerah dan kearifan lokal yang luar biasa banyak. Ini harta karun yang eh, ditemukan kembali lah kayak gitu. Atau bisa disebut sleeping giant kayak gitu. Kekuatan yang tertidur akhirnya kembali lagi ini. Bapak Ibu, bagus sekali ini bisa jadi full up nanti saya coba create lagi mengenai tentang beberapa hal eh, pengembangan dari turunan dari shortcode ini bisa nanti link per item sesuai background studi dan lain-lain Bapak Ibu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan sebelum saya tutup. Izin Bapak Ibu dan eh, Pak narasumber, kita ada foto dokumentasi untuk press release kami. Bapak Ibu bisa on kamera dulu, izin. Saya hitung, 1, 2, 3. Sekali lagi, bebas, biar lebih nggak tegang, biar lebih berharmoni. 1, 2, 3. Oke, cukup Bapak Ibu. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum ditutup, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Eh, Itu pertemuan terakhir, Bapak Ibu. Nanti untuk uji kompetensinya mengenai soal-soal dan tulisan yang harus nanti Bapak Ibu kirim, tim akan mengirim nanti di grup WA. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih sekali kepada Pak Dr. Samsul
yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa sebagai inspirasi dan pencerahan bagi kami semua. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Dr. Terima kasih Pak Samsul, Noval. Pak Terima Noval. kasih Pak Dr. Samsul. Sama-sama Terima kasih Ibu. Pak Ya. Noval.